إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik, pada tahun 8 Hijriah ini terjadi perang yang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam pertempuran. Khalid bin Walid diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang, jumlah mereka 3.000. Jumlah mereka 3.000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim Sariyah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau Ghazwah, Rasulullah SAW ikut, namanya Ghazwah. Kalau Sariyah, Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim Sariyah, pemimpinnya cuma satu, amirnya cuma satu, panglimanya cuma satu. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Taib, kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang? 3 orang. Semua orang tahu yang paling jago siapa? Khalid. Kenapa Nabi tidak bilang Khalid kamu jadi pemimpin sejak awal? Kenapa? Karena Khalid lebih muda dari mereka dan baru saja masuk Islam. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Kalau Khalid tahu Khalid kamu jadi saja, mungkin ada namanya manusia ya. Nabi ingin penunjukan itu secara aklamasi terjadi dengan sendirinya. Maka berangkatlah mereka dari kota Madinah 3.000 orang menuju Mu'tah. Mu'tah itu jaraknya dari Madinah 1.100 km. Jadi mau perang jalan dulu 1.100 km. Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki, naik kuda 1.100 km. Kalau kita mungkin belum sampai sudah mati di luar di tengah jalan. 1.100 km ya, jauh. Yang ente lawan bukan orang Indonesia, yang pendek-pendek, orang Romawi, gede-gede, keren-keren, gagah-gagah. Ingat, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Romawi itu adalah negeri adidaya nomor 1. Romawi kemudian apa? Persia. Jadi mereka adalah negara yang sudah lama. Islam baru negara baru 8 tahun berdiri. Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun. Sudah lama mereka berdiri sebagai negara. Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak, mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut. Karena mereka umur mereka sudah ratusan tahun. Islam baru 8 tahun. Tidak diduga ternyata sampai di sana mereka dihadapkan dengan sekitar 200.000 pasukan Romawi. 3.000 lawan 200.000. Satu banding berapa itu? 1 banding 70-an ya. 1 banding 70-an. Yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala mereka dikagetkan dengan jumlah yang begitu banyak, sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi SAW. Tapi itu pun butuh waktu yang lama, 100 kilo ya. Kalau ada WhatsApp dulu langsung WhatsApp ya, nggak ada. Terus kirim surat kuda dengan begitu cepat, entah berapa lama baru bisa balik lagi, sehingga sementara musuh di depan mata ya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita kesini untuk meraih ihdal husnayain? Kalau tidak menang, mati syahid. Akhirnya semangatnya para sahabat ya, karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu pendapat Nabi SAW karena kondisi sudah sangat genting. Akhirnya mereka pun maju berperang yang sangat tidak berimbang, 3.000 lawan 200.000. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Maka Nabi berjalan pasukan Ghaliyah dan mereka bertemu musuh. Maka akhirnya pemimpin dipimpin oleh panglima adalah Zaid bin Harithah. Maka berperanglah Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Kata Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Dan Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, ya, sangat dicintai oleh Nabi SAW, seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal dunia, mati syahid, maka bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya, ya, sampai Ja'far waktu tangannya terputus sebelah kanan,
dia megang bendera dengan kiri. Waktu tangan kiri terputus, dia megang dengan kedua Abu Daidi. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan janahain yatiru bihima fil jannah, dengan dua sayap yang Ja'far terbang dengan dua sayap tersebut di surga. Karena tangannya terpotong, dia pegang dengan kiri, bendera tersebut dipotong oleh akhirnya dia tangannya dua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau sudah meninggal dunia, ditemukan 80 bekas luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak, semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang. Yang ini menunjukkan dua hal. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah balik belakang sedikit pun. Dia mukbil ghairu mudbir, maju tidak pernah mundur sama sekali. Yang kedua, bagaimana kuatnya para sahabat. Bayangkan, sudah tertusuk sana tusuk sini masih terus bertempur. Mungkin kalau kita baru satu tusukan langsung tewas. Ditemukan satu tusukan di tubuhnya. Ini 80 masih berarti luar biasa, tikam sana tikam sini masih terus bertempur, masih terus bertempur. Kemudian fa'akhadha raya Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah bin Rawaha ingin bertempur, dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia melanturkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Di antaranya dia berkata, ya nafsu mali arati takrahinal jannah, wahai jiwaku, kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga. Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur dan akhirnya mati syahid radhiyallahu taala anhu. Maka meninggallah Abdullah bin Rawaha, doakanlah ampunan baginya. Fadarafat ainah, maka Nabi SAW menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akhadha rayah sayfun min suyufillah. Kemudian bendera diambil oleh pedang Allah. Tatkala itulah Nabi SAW menggelari Khalid dengan apa? Pedang Allah. Akhirnya Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali. Karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jago sebenarnya dari awal peperangan. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid ibn Walid. Maka dia pun mengambil bendera tersebut. Maka Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya. Sampai dalam riwayat disebutkan, ya, telah terpatahkan di tanganku 9 pedang. Jadi Khalid bertempur dengan pedang langsung begitu kuatnya pedangnya patah, entah mukul kepala orang, tengkorak orang, entah sudah berapa yang dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang sampai pedangnya patah. Dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ya, sampai 9 pedang. Luar biasa badannya Khalid radhiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya, kalau tangan patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terakhir dia hanya memegang semacam, ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya, dia gunakan untuk bertempur radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Khalid memegang kendali pertempuran, tiba malam hari, dan kalau malam hari kode etik peperangan berhenti. Peperangan berhenti. Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir, karena dia memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Karena dia berpikir, ini saya katakan Khalid pemberani. Nanti kalau kita akan sebelum peperangan, dia maju di luar. Ya, dia maju di luar. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya, kalau maju terus mati konyol, 200.000 lawan 3.000. Maka Khalid berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur terhormat. Bagaimana caranya? Maka Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan, dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan Maimanah dipindahkan kepada Maisarah. Kemudian yang Maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian As-Saqah bagian belakang dipindahkan ke Muqaddimah. Bagian pasukan depan pindahkan ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya, ketemu Romawi lagi, orangnya lain lagi, ya, gitu, kira-kira gitu. Kemarin sudah enggak mati-mati, sekarang muncul lagi yang baru, ya. Ini taktik Khalid. Kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan. Jadi satu dulu bertempur, tiba-tiba datang pasukan lain, seakan-akan datang bantuan. Seakan-akan bantuan. Kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan. Kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk menghambur-hamburkan debu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada bantuan yang datang. Cuma muter-muter saja, ya, muter-muter. Akhirnya tatkala pagi hari, musuh kaget, dikagetkan dengan wajah-wajah yang baru. Ya Allah, yang kemarin aja enggak mati-mati, apalagi datang yang baru. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian debu bertebaran di sana sini, wajah-wajah baru musuh datang baru lagi. Mereka mengerikan. Akhirnya tatkala bertempur, Khalid mulai mundur. Mulai mundur satu, mundur dua, mundur tiga. Romawi juga nggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh. Jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar dan itu bahaya. Tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak. Akhirnya mereka terdiam tidak mengejar dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin. Dari sisi ini kaum muslimin menang karena jumlah yang tewas dari Romawi jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم